Hai, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hai, jumpa lagi dengan petualangan keluarga Ark Adventures. Kali ini kita masih jalan-jalan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, kita akan berwisata di 3 gili. Gili tersebut adalah Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketiga gili ini mampu mewakili keindahan pantai-pantai yang ada di Lombok. Hampir semua wisatawan yang berkunjung ke Lombok menyempatkan waktu dan mengunjungi 3 gili ini. Ya, untuk menuju Gili Trawangan, kawan-kawan dapat menggunakan public boat dan juga private boat. Luar itu juga terdapat speedboat. Harganya beragam, tetapi kawan-kawan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan jam keberangkatan, serta menyesuaikan dengan paket trip yang diambil. Nah, kita akan menuju ke gili pertama, yaitu Gili Trawangan. Dengan menggunakan speedboat, kurang lebih perjalanan ditempuh dengan waktu 15-25 menit. Gili Trawangan adalah pulau terbesar dari ketiga gili. Meskipun lokasinya paling jauh dari pulau utama Lombok, namun Gili Trawangan adalah gili yang paling ramai. Tentunya paling ramai dikunjungi dibandingkan kedua gili lainnya, karena cukup banyak yang disuguhkan dan juga yang ditawarkan. Mulai dari kegiatan ekonominya, pariwisata, kehidupan malam, kuliner, dan juga tentunya oleh-oleh khas dari Lombok. Pada hari-hari tertentu terdapat beberapa sajian dan perkumpulan seperti pesta yang diadakan di Gili Trawangan dengan lantunan musik sepanjang malam. Panorama alam yang sangat luar biasa indah tentu saja menjadikan Gili Trawangan sebagai destinasi wisata yang sangat layak untuk dikunjungi. Untuk kawan-kawan yang hanya ingin sekedar menikmati suasana pantai dan keindahan Gili Trawangan, di sini juga terdapat beberapa hotel dan penginapan. Dan juga dapat menyewa kereta kuda untuk berkeliling pulau. Yang kedua adalah Gili Meno. Gili Meno terletak di antara Gili Trawangan dan Gili Air. Gili ini adalah gili yang terkecil dibanding kedua gili lainnya. Meskipun sepi, gili ini diduduki oleh penduduk lokal dengan jumlah sekitar 400 jiwa. Di sini kawan-kawan dapat mempelajari budaya lokal dan perkampungan asli Gili Meno. Gili Meno juga tidak kalah indah loh. Ada penangkaran burung dan juga penyu. Tentunya ada juga sport diving dan snorkeling. Selanjutnya adalah Gili Air. Gili Air adalah gili yang paling dekat dengan Pulau Lombok. Gili Air adalah gili yang paling cocok untuk Anda yang suka berlibur bersama keluarga. Banyak aktivitas yang bisa kawan-kawan lakukan di Gili Air. Dibandingkan kedua gili, Gili Air memiliki fasilitas dan wahana yang cukup lengkap. Mulai dari transportasi, makan, dan juga hiburan.
semua tersedia. Dan juga tentunya lokasinya dekat dengan Pulau Lombok. Dan ini merupakan Gili yang cukup banyak didatangi oleh wisatawan. Nah, kita kembali nih. Kita perjalanan menuju Gili Trawangan. Gili Trawangan terletak di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dan termasuk salah satu kawasan strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air juga disebut Pesona Gili Tramena atau Trawangan, Meno, dan Air. Gili Trawangan adalah yang terbesar dari ketiga pulau kecil atau gili yang terletak di sebelah barat Laut Lombok. Gili Trawangan juga satu-satunya gili yang ketinggiannya di atas permukaan laut cukup signifikan, dengan panjang 3 km dan lebar 2 km, dengan populasi sekitar 2089 jiwa. Di sini fasilitasnya cukup lengkap dan beragam. Aktivitas yang populer dilakukan para wisatawan adalah scuba diving, snorkeling, bermain kayak, dan juga berselancar. Nah, kawan-kawan bisa lihat di hari-hari tertentu seperti hari Jumat sore atau pada saat liburan, wisatawan asing dan juga wisatawan lokal cukup banyak loh. Jadi, persiapkan dan jadwalkan kegiatannya secara detail. Nikmati keindahan alamnya dan juga keanekaragaman hayati yang ada di bawah air lautnya. Di Gili Trawangan terdapat kendaraan bermotor, tapi bukan dari sepeda motor loh, karena tidak diizinkan oleh aturan lokal. Transportasi utama yang lazim adalah sepeda dan juga cidomo. Cidomo adalah kereta kuda sederhana yang dijumpai di Lombok. Nah, kendaraan bermotornya adalah kapal bermotor dan speedboat untuk berpergian dari ketiga gili, bukan di dalam gili ya. Kelebihan Gili Trawangan dibandingkan dengan pantai lain adalah kita dapat menikmati sunset dan juga sunrise sekaligus di pantai ini. Karena gili ini menghadap timur dan juga menghadap barat, dan jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga baik sunrise maupun sunset dapat dinikmati di pantai ini. Di gili ini kita juga dapat melihat kesenian bela diri tradisional yang bernama presean dan stick fighting yang biasa dipertontonkan di sekitar pasar seni Gili Trawangan. Di sini banyak sekali tempat penjualan cenderamata. Kawan-kawan bisa membeli cenderamata khas Gili Trawangan. Untuk beraktivitas di tiga gili, kawan-kawan dapat membeli tiket di banyak penyedia private trip atau open trips. Tidak terlalu mahal kawan-kawan.
Yang ini kita hanya 150.000 per orang untuk open trips. Nah, kita memasuki kapalnya karena kita akan menuju ke spot pertama. Tentu akan sangat sayang sekali jika di Gili Trawangan dan di 2 gili lainnya kita tidak memanfaatkan untuk berenang dan juga snorkeling. Kawan-kawan bisa berenang dengan sesuka hati, bermain dengan kimilau air hijau yang ada di sana. Jangan lupa perhatikan kawan-kawan, jika belum bisa berenang, maka wajib menggunakan pelampung dan juga tentu memperhatikan rambu-rambu yang tersedia. Di sini kawan-kawan juga dapat melakukan aktivitas menyelam. Tentu di sini jika kawan-kawan menyukai kehidupan bawah laut, dapat melakukan kegiatan berenang di antara ikan-ikan kecil, penyu hijau, dan tentunya terumbu karang yang indah. Wah, menakjubkan bukan? Namun, jika kawan-kawan tidak memiliki sertifikat diving, tetap bisa menyelam, namun dengan kursus singkat. Di sini terdapat beberapa vendor yang menawarkan kursus singkat, dan juga tentunya pendampingan. Ada juga aktivitas water sport. Nah, jika ingin bermain air namun tidak ingin terlalu berbasah-basah, kawan-kawan bisa naik nih banana boat, kayak atau kano, ataupun lainnya. Banyak kok di hotel yang juga menyediakan jasa water sport. Untuk melakukan water sport paling seru nih kalau kawan-kawan bersama keluarga dan juga sahabat. Pasti sangat menyenangkan. Di sini mayoritas melakukan aktivitas dengan bersepeda dan atau jalan kaki. Lakukan aktivitas sepeda santai di pagi atau sore hari di Gili Trawangan membuat hari berlalu namun cukup berkesan. Dapat menyusuri tepi pantai sambil memandang guguran ombak atau sambil menunggu sunrise atau sunset juga dapat menyenangkan. Udaranya segar dan bebas polusi, sehingga kawan-kawan lebih santai dalam mengendarai sepeda dan benar-benar merasakan suasana alam. Nah, di boat ini juga di bawahnya kaca loh, sehingga kita bisa melihat ikan-ikan indah yang ada di bawahnya. Ada juga aktivitas lain seperti berjalan kaki atau berolahraga loh, yang baik untuk kesehatan. Berjalan kaki di sepanjang pantai Gili Trawangan, tentunya jika capek dapat berhenti untuk membeli sekedar minuman atau makanan ringan. Jangan lupa mencoba naik Cidomo yang sangat diminati oleh wisatawan asing, terutama di sore hari. Jangan lewatkan untuk bersuah foto dan juga bermain bersama kuda di Gili Trawangan. Ada juga di sini tempat pacuan kuda seperti Sunset Stables dan juga Start Stables. Jika ingin berkuda, biasanya kawan-kawan harus menyiapkan dana sekitar 400.000 per jamnya. Tentunya di sini ada wisata kuliner cukup banyak. Nah, perjalanan dimulai untuk snorkeling di bawah laut. Beberapa spot sangat menyenangkan. Spot yang pertama, kita akan melihat statue atau patung-patung yang ada atau diletakkan di bawah air sebagai bagian dari atraksi untuk snorkeling.
Nah, ini adalah salah satu aktivitas di bawah air yang dapat kawan-kawan lihat dan saksikan. Kawan-kawan dapat memotret dan memvideokan beberapa biota di bawah laut, tapi jangan sampai memegang dan juga merusak ya. Ya, kawan-kawan bisa melihat terumbu laut. Terumbu karangnya tentunya sangat indah dan berwarna-warni, dan juga di sini terdapat penyu. Jangan dipegang ya. Nikmati keindahannya, namun jangan sampai merusak. Kawan-kawan juga dapat melakukan swafoto atau mengambil video. Di sini merupakan salah satu konservasi untuk penyu yang cukup banyak karena masih asri dan juga terjaga. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep
could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never